ngomongin nih untuk di pertemuan kita? Apa ya? Akhir-akhir ini saya sebagai guru TK beban kerja meningkat, terus jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh, presentasi yang terkadang cuaca tidak mendukung, terus letak geografisnya pegunungan, susah sinyal juga, belum lagi waktu untuk keluarga dan anak-anak. Oh, oke oke oke. Jam kerja yang bertambah ya, sementara di rumah harus tetap bersama dengan keluarga dan jarak tempuh dari rumah yang cukup jauh. Nah, ini sepertinya mengurangi kesejahteraan ya, Bu Siti ya? Iya begitu, Bu. Di satu sisi profesional dalam bekerja dan menjaga kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, kita harus menjaga kesejahteraan diri. Oke, waktu kita terbatas nih Bu Siti. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Saya ingin guru-guru TK di Kebumen itu lebih tenang, lebih fokus dalam mengajar dan sejahtera baik secara psikologi maupun fisik, tidak beban kerja, dan mereka juga bisa kuat karena jarak tempuh tempat kerja yang tidak terlalu jauh. Oke, kalau bicara guru yang sejahtera di Kebumen nih Bu Siti, yang seperti apa menurut Bu Siti? Pengennya yang seperti apa nih guru yang sejahtera? Seperti apa ya Bu ya? Mungkin dia fokus, tahu tujuan sebagai guru itu apa, bisa membagi Hmm, waktu secara berimbang antara ya. kebutuhan pribadi dan juga kepentingan instansinya. Oh ya, kalau di rating nih, kira-kira 1 sampai 10, kita itu ada di posisi mana sekarang, Bu? Uh, Berapa ya? Beragam sih. Ada 4 atau 5 karena ada guru yang mengajar sambil mengerjakan tugas lainnya yang Ya, diburu-buru deadline dan dampak kestabilan sekolah, misal seperti bos kalau lambat pengerjaannya bisa lambat cair, sementara masih banyak beban-beban yang lain, sedangkan tugas pokok guru itu mengajar. Nah, oke. belum ditambah lagi dengan fisik yang lelah karena perjalanan terlalu jauh. Ya, ya. Kalau harapan Bu Siti sendiri nih, guru-guru di Kebumen itu pengennya berada di level berapa? Kalau 1 sampai 10, tadi kan harapannya 45 ya. Ya, Ada di 45. Sekarang harapannya ada di level berapa, Bu? dengan kondisi seperti ini di level 7 mungkin cukup baik, Bu. Oke. Apa yang bisa Bu Siti lakukan agar guru-guru di Kebumen itu bisa menjadi di level 7? Sebenarnya saya sedang berpikir apa yang kita bisa lakukan agar teman-teman guru lebih baik lagi gitu loh, Bu. Ya, kalau menurut Bu Siti, guru-guru di Kebumen tuh suka diperlakukan yang seperti apa supaya lebih rileks atau lebih fokus kepada tugas pokoknya? Sebenarnya perlu ada ruang untuk saling ngobrol atau Hmm. sharing bagaimana menyelesaikan masalah atau jalan keluar yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau dengan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja atau mungkin bisa mutasi ke tempat yang lebih dekat atau mungkin ngobrol dengan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau tugas pokok. Ya, sekedar ngobrol aja ya, Bu. Ya, Ya, ngobrol terus sharing gitu. ya, oke. Bagaimana rencana Bu Siti nih untuk mengatasi masalah tersebut? Ada rencana apa nih, Bu? Rencananya mungkin dengan pendekatan personal ya Bu, supaya bisa memanage waktu. Ya. Menurut Bu Siti pendekatan personal yang seperti apa? Mungkin dengan ngobrol orang per orang atau forum seperti di KKG, di grup medsos atau pertemuan yang lainnya lah, dan bisa mengusulkan untuk mutasi agar guru guru sejahtera secara psikologis. Ya. Yang mana nih yang mungkin Bu Siti lakukan dalam waktu dekat atau dalam minggu-minggu ini nih, Bu? Mulai
melalui pendekatan personal ya Bu, supaya bisa memanage waktu dan langsung melakukan aksi. Oh, ya ya. Kapan nih kira-kira rencana ini bisa dilaksanakan, Bu? Mungkin dalam minggu-minggu ini. Ya. Baiklah Bu Siti, apa yang bisa Ibu dapat dari percakapan kita hari ini, Bu? Ibu Pada Siti awalnya saya permisi nggak? bingung ya Bu Iya. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun setelah kita ini kegiatan ini menurut saya pendekatan personal lebih efektif karena bisa langsung ke action. Ya. Baik Bu, terima kasih sudah bisa mengobrol walau sebentar ya Bu Siti ya. Semoga bisa menjadi lebih rileks lagi sekarang ya Bu Siti. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Oke Bu. Oke Ibu, ini waktu saya kan 15 menit ya. Ini belum ada 15 menit. Ada 15 menit kayaknya enggak dulu. Nggak ada, ini 7 menitan. Ya udahlah, Jadi nanti dimaksimalkan. kita buat ngisi refleksi gitu Ya. ya. Berarti jenengan mau sekarang apa nanti nih? Langsung aja Bu. Langsung aja, oke. Oke Bu, saya Koci. Ibu jadi coachnya. Kurang terganti deh. Ya Bu, kita mulai 5 menit Jangan cepet-cepet. cepet kamu. Halo, selamat siang Ibu Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat juga. Ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol agak lama sih ya Bu, kira-kira 30 menitan lah. Apa nih yang mau Ibu omongin di siang hari ini? Apa ya? Saya pikir akhir-akhir ini guru-guru di SMA tuh memiliki beban kerja yang cukup banyak, meningkat. Apalagi ditambah dengan jarak tempuh di sekolah yang cukup jauh, Bu. Presensi yang terkadang cuaca tidak mendukung, letak geografis berupa pegunungan, dan susah sinyal. Belum lagi waktu untuk keluarga atau anak-anak di rumah, Bu. Oke. Jam kerja bertambah, sementara di rumah harus bersama keluarga ya Bu. Ditambah Iya, jarak Bu. tempuh yang cukup jauh. Berapa jam kira-kira perjalanan Ibu dari rumah ke sekolah? Ya, hampir 50 menit lah, Bu. 50 menit. Melewati gunung dan lembah juga ya Bu? Ya, seperti Doraemon lah, Bu. Beresiko juga ya Bu? Betul, terutama kalau pas hujan, Bu. Kayaknya kesejahteraannya agak terganggu juga ya Bu? Betul Bu, betul. Setuju saya. Waktu kita terbatas ya Bu. Kira-kira apa nih yang ingin kita dapat dari percakapan ini? Saya ingin guru-guru di Kebumen itu lebih tenang ya Bu ya, lebih fokus dalam mengajar, ditambah dengan sejahtera, baik secara psikologi maupun fisik, tidak double beban kerja yang cukup melelahkan, karena mereka juga memiliki jarak tempuh tempat kerja yang cukup jauh Bu. Jadi sampai rumah tidak mungkin mereka bekerja kembali, karena fisiknya sudah lelah di sekolah. Seperti Kalau itu, bisa Bu. sampai rumah sudah tidak ada PR ya Bu ya? Betul sekali Bu. Kalau bicara guru yang sejahtera, di Kebumen itu seperti apa Bu kira-kira? Guru yang fokus, tahu tujuan sebagai guru itu apa, bisa membagi waktunya secara berimbang antara kepentingan kedinasan, kepentingan pribadi, intinya bisa mensejahterakan dirinya baik itu di sekolahan
istilahnya apa ya namanya ya? Mindfulness ya. Oh iya. Mindfulness atau yang kesejahteraan full itu apa Bu namanya Bu? Yang kesejahteraan full apa ya? Ya, yang mindfulness aja Bu, seperti itu. Jadi bisa merefleksi diri, kita bisa apa ya Intinya kayak intinya sampai kalau kita sejenak. kerja bisa hadir ya Bu ya. Oke. Hadir sepenuhnya untuk anak didik kita, ya. Kehadiran yang utama ya Bu. Betul, nggih. Kalau bicara guru yang sejahtera, terus kalau kita buat rating dari 1 sampai 10, guru-guru di Kebumen itu pada level berapa Bu? Kira-kiranya? Beragam sih menurut saya Bu, bisa level 4 atau 5 karena ada guru yang mengajar sambil mengerjakan tugas lain ya, yang diburu-buru deadline dan berdampak pada kestabilan sekolah. Misalnya ada guru yang sebagai bendahara BOS, jika terlambat dalam mengerjakan masalah ini, bosnya juga bisa lambat cair, Ibu. Sementara masih banyak lagi beban-beban yang lainnya. Sedangkan tugas pokok guru itu kan mengajar. Belum ditambah lagi dengan fisik yang lelah karena perjalanan yang cukup jauh, Bu. Kalau harapan Ibu Ati, guru-guru di Kebumen ingin ada di level berapa? Mungkin di level 7 sudah cukup kali ya. Level 7 lah, Bu. Sudah cukup. Tidak kurang Bu, 7 Bu? 7 dulu lah. Tadi kan 4, 5, naik 2. 7. Ya. Terus apa yang bisa Ibu Ati lakukan agar guru-guru di Kebumen itu pada di level 7? Sebenarnya saya sedang berpikir ya, apa yang kita bisa lakukan untuk teman-teman guru bisa lebih baik lagi? Oke, kalau menurut Ibu Ati, guru-guru di Kebumen suka diperlakukan seperti apa, Bu? Apa suka healing-healing atau suka apa ya? Atau gimana? Sebenarnya menurut saya perlu ada ruang untuk saling ngobrol sih atau sharing bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Atau mungkin bisa ada usulan mutasi untuk tempat kerja yang lebih dekat. Atau bisa jadi mungkin ngobrol yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Sekedar ketemu teman, ngobrol tanpa kaitan dengan pekerjaan, itu juga sudah merupakan kesejahteraan, Ibu. Bagaimana rencana Bu Ati untuk mengatasi masalah tersebut? Pendekatan personal bisa dipilih, Bu, sepertinya untuk bisa memanage waktu. Menurut Bu Ati, pendekatan personal seperti apa? Mungkin ngobrol dengan orang per orang atau dalam suatu forum tertentu seperti MGMP, KKG kalau di SD ya, grup medsos, WA grup, pertemuan yang lainnya, dan bisa juga mengusulkan untuk mutasi agar guru sejahtera secara psikologis juga, Bu. Oke. Yang mana yang mungkin Bu Ati lakukan dalam waktu dekat ini atau dalam minggu ini? Melalui pendekatan personal dari teman yang paling dekat terlebih dahulu yang merasakan hal yang sama, supaya bisa memanage waktu dan langsung bisa melakukan aksinya, Bu. Kapan kira-kira rencana itu bisa dilakukan, Bu? Dalam minggu-minggu ini bisa. Baiklah Ibu Ati, apa yang Ibu Ati dapatkan dari sesi percakapan kita ini, Ibu? Pada awalnya saya bingung sih kalau ada masalah seperti itu. Namun setelah kegiatan ini, menurut saya pendekatan personal itu lebih efektif untuk bisa langsung kepada action. Jadi bertemu langsung dengan guru-guru yang memiliki masalah yang sama, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu, Ibu. Oke Bu Ati, terima kasih. Mudah-mudahan
rencana bisa terlaksana ya Bu dalam minggu ini, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Terima kasih untuk waktunya. Aku bisa lebih rileks lagi sekarang. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.